Pi, Mi, kami pulang dulu ya. Sekarang juga sudah malam. Kasian banget sama Aldo, pasti sudah nyariin kami di rumah. Ujar Jaslyn berpamitan pada kedua orang tuanya. Dan keduanya sambil menyalami tangan kedua orang tuanya Jaslyn. Setelah jam menunjukkan pukul 10 malam, Jaslyn dan Bastian memilih untuk pamit pulang. Selain karena sudah larut malam, Jaslyn selalu saja kepikiran sama Aldo yang pastinya mencari-cari keberadaan kedua orang tuanya. Tapi kalau dipikir-pikir, sudah bisa dipastikan kalau Aldo sudah tertidur. Mas, pasti capek kan pulang dari kantor langsung main ke rumah mami dan papi hingga larut malam begini? Kan sudah saya bilang, Mas nggak perlu jemput saya kan bisa pulang sendiri sama Pak Wawan, Mas. Ujar Jaslyn menatap Bastian sendu. Kenapa emangnya? Kamu mau protes sama saya? Gak suka kalau saya datang ke rumah orang tua kamu? Merasa keganggu ya? Waktu berduaannya sama berondong gak jelas itu. Jawab Bastian dengan nada emosinya. Jaslyn mengerutkan dahinya heran. Kenapa malah jadi bahas ini lagi? Bukannya masalah ini sudah dijelaskan sejelas-jelasnya sama Jaslyn. Yang dibahas lain, yang dijawab juga lain. Dasar Bastian emang gak nyambung banget. Jaslyn menarik nafasnya dalam-dalam. Ya ampun Mas, kenapa malah bahas itu lagi sih? Kan sudah saya jelaskan sama Mas, kalau Tifal itu hanya tetangga. Dan dia yang selalu saya minta bantuin saya buat ngerjain tugas-tugas. Jawab Jaslyn yang penuh dengan penekanan. Basi, palingan itu cuman alasan kamu saja, biar saya mudah percaya sama kamu. Bantah Bastian yang membuang wajahnya dari Jaslyn. Mas, lucu dan gemesin banget sih, ujar Jaslyn mencubit kedua pipi Bastian gemas. Kalau Mas tuh cemburu ya tinggal bilang aja kali Mas. Gak usah pakai gengsian segala. Tahu gak Mas? Si gengsi udah kabur loh. Sambung Jaslyn ketus yang tadinya tertawa kini menjadi diam. Suasana di dalam mobil pun menjadi hening. Keduanya saling membuang wajah. Dan itu mampu membuat supir dan bodyguardnya menahan tawanya. Sudah lama banget mereka tidak melihat bosnya ini bersikap seperti itu. Asalkan kalian tahu, mereka ini sudah lama banget bekerja dengan Bastian, bahkan sebelum Bastian menikah dengan Jessica. Dan pastinya dong, mereka sangat hafal dengan gelagat-gelagat dari Bastian yang sedang cemburu. Seperti sekarang ini. Dulu, saat Bastian bersama Jessica akan terang-terangan menunjukkan ambisinya untuk mendapatkan sesuatu. Jika ia sudah mendapatkannya, Bastian akan sangat posesif, tidak mau apa yang dimilikinya itu disentuh titik saja sama orang lain. Terlebih orang itu sama sekali tidak tahu kedudukannya yang pasti. Disitulah Bastian menunjukkan sifat aslinya pada Jessica. Berbeda ketika bersama Jaslyn, ia akan menunjukkan sisi gengsinya itu. Lihat saja, mungkin semuanya akan terbalik. Seharusnya Bastian yang merasa lelah menghadapi sikap Jaslyn yang suka penjawab. Sekarang pasti Jaslyn yang akan lelah menghadapi sifat pecemburu dari Bastian. Kita mau langsung pulang atau mau mampir ke suatu tempat dulu Pak, Mbak? Tanya supir Bastian memecahkan suasana. Setelah beberapa menit, mobil itu hanya diisi dengan keheningan. Dan Bastian menoleh ke arah Jaslyn saat tidak mendengar jawaban dari Jaslyn. Terdengar hela nafas panjang dari Bastian sambil memutar kedua bola matanya malas. Ternyata Jaslyn sejak tadi sudah tertidur pulas. Kita langsung pulang saja, jawab Bastian tegas. Baik Pak, siap laksanakan, jawab supir itu kemudian melajukan mobilnya lebih kencang. Bastian melepas jasnya yang berwarna dongker. Kemudian ia gunakan jas itu untuk menyelimuti tubuh Jaslyn. Karena Jaslyn terlihat seperti orang yang kedinginan. Dilihat dari cara tidurnya, ia meringkuk dengan kaki yang diangkat ke atas dan bersandar pada pintu mobil.
Maaf bos kalau saya lancang. Mbak Jasli mirip banget ya bos sama Bu Jessica, ujar bodyguardnya itu dengan lantang. Bastian menatap Jaslyn dalam. Enggak, mereka berdua berbeda, sambung Bastian yang masih saja menatap wajah polosnya Jaslyn. Jaslyn, panggil Bastian menepuk-nepuk sayang pipi Jaslyn untuk membangunkan Jaslyn, karena mereka sudah sampai di rumah dengan selamat. Bastian menghela nafasnya kasar. Dalam hal membangunkan Jaslyn adalah kegiatan yang banyak menyita waktu, karena Jaslyn paling susah untuk dibangunkan. Jaslyn, kita sudah sampai di rumah. Kamu mau bangun atau mau tidur di dalam mobil ini hingga pagi? Bastian melakukan hal yang sama seperti tadi, tapi Jaslyn tetap saja tidak mau bangun. Jaslyn indah permata. Bastian kali ini menggunakan metode yang lain, yaitu mengapit hidung Jaslyn menggunakan jarinya, sebagai usaha untuk membangunkan Jaslyn yang melebihi kerbau. Apaan sih mas? Sakit tahu? Tanya Jaslyn dengan suara seraknya sambil menepis tangan Bastian. Tangan mas juga bau banget, sambung Jaslyn. Bangun lagi. Kita sudah sampai di rumah, jawab Bastian. Syukur deh kalau kita sudah sampai di rumah dengan selamat. Mas, saya mager banget buat jalan. Mata saya juga gak bisa kebuka. Gendong dong mas. Sayang istri kan? Pinta Jaslyn sambil mengulurkan tangannya ke arah Bastian. Matanya pun masih tertutup rapat. Bastian menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berdecak heran. Enggak sayang istri, kamu sudah besar Jaslyn. Kamu bukan Aldo yang harus digendong terus, ujar Bastian yang kembali mencubit gemas hidung Jaslyn yang mancung. Jaslyn mengerutkan bibirnya kesal dan malah menyandarkan kepalanya di bahu Bastian. Mas, tega banget sama istri sendiri. Jadi beneran gak sayang istri? Deh, pokoknya gak mau tahu. Gendong saya masuk ke dalam kamar. Rengek Jaslyn memeluk Bastian dengan erat. Bastian mendengus dan memutar kedua bola matanya malas. Mau tidak mau kalau kayak gini keadaannya, Bastian akhirnya menuruti kemauan bocil dari Jaslyn. Bastian menyelipkan tangannya di punggung serta kaki Jaslyn, bersiap untuk mengangkat tubuh Jaslyn. Jaslyn tersenyum lebar dan manis. Namun di detik berikutnya, Jaslyn menghentikan langkah Bastian. Apalagi mau kamu bawel? Tanya Bastian ketus dengan nada tingginya. Yah, gak asik deh kalau mas marah-marah. Sudah kayak bapak tiri aja deh. Dengerin dulu, saya mau digendong di depan. Rengek Jaslyn lagi. Rasanya bagi Bastian, ia ingin sekali menenggelamkan Jaslyn ke kolam renang yang ada di samping rumahnya, supaya Jaslyn tidak lagi banyak kemauannya itu. Bastian mengatur nafasnya untuk meredakan emosinya. Sambil memejamkan matanya detik berikutnya, Bastian mengangguk. Mengangkut tubuh mungil Jaslyn dengan senang hati, tangan Jaslyn melilit di leher Bastian, sedangkan kakinya melilit di pinggang Bastian. Jaslyn, kamu itu bukan anak-anak lagi. Kamu itu sudah dewasa, bahkan sudah menjadi orang tua. Masa kelakuannya melebihi anaknya? Makanya jangan terlalu sering main sama Aldo. Jadi ketularan manjanya Aldo kan? Kamu itu orang tuanya Aldo atau teman seumurannya sih? Kok saya jadi bingung sama kelakuan kamu itu? Omel Bastian sepanjang perjalanan. Mas sudah kayak mamak rombeng deh. Aldo saja bisa kayak gitu sama mas. Masa saya nggak bisa sih mas? Sudah deh mas, jangan ngomel terus. Mending gendong saya saja sampai masuk ke dalam kamar, jawab Jaslyn. Kamu itu jangan balik ceramain saya. Kamu itu anak saya atau istri saya? Tanya Bastian pada Jaslyn. Dan Jaslyn kini yang sudah sadar dari tidurnya 100%,
langsung mendongakkan kepalanya, menatap Bastian hingga posisi mereka saling bertatapan. Jesslyn menunjukkan senyum termanis dan lesung pipitnya itu. "Ya, ibu dari anak-anaknya kamu, Mas," jawab Jesslyn terkekeh geli lalu mencium pipi Bastian. Tuh, sudah. Saya ciumkan pipinya Mas. Jadi Mas jangan cemburu lagi ya. Kalau Mas cemburu lagi dan Mas membuat saya jadi gemas, lalu saya jadi nerkam Mas sekarang juga gimana? Kan gak lucu jalan asmara cinta kita, Mas. Sambung Jesslyn menenggelamkan kepalanya dengan nyaman di bahu lebar milik Bastian. Bastian terkekeh geli menunjukkan gigi mungil yang rapi, ditambah gingsulnya yang mendengarkan perkataan Jesslyn, yang dengan nyamannya menyandarkan kepalanya di bahu Bastian. "Kamu gak salah bilang. Seharusnya saya yang mengatakan itu ke kamu. Kalau kamu dekat-dekat dengan laki-laki lain, nanti kamu yang saya terkam. Dan kamu jangan menyesalkan itu ya," ujar Bastian yang tidak mau kalah kembali menggoda Jesslyn. "Aduh Om, jangan. Saya lagi masa pertumbuhan. Dan rasanya juga gak enak. Lagian saya juga belum cukup umur, masih bocil banget. Nanti Om bisa dihukum loh ngelecehin anak di bawah umur," ujar Jesslyn dengan suaranya yang dibuat-buat seperti anak kecil. Dan Bastian kembali terkekeh geli melihat tingkah laku istrinya yang satu ini, yang memang aneh dan juga gak bisa ditebak sama sekali. "Sudahlah, jangan bikin perut saya sakit dengan tingkah laku kamu itu. Apa kamu sekarang lagi menggoda saya?" tanya Bastian sambil meletakkan Jesslyn di atas kasur, setelah mereka benar-benar sudah sampai di dalam kamar. "Mas, gak usah kegeeran dulu deh. Saya gak lagi godain Mas kok," jawab Jesslyn sambil melepas baju kemeja kotak-kotak warna pinknya dan celana lepis panjang berwarna hitam di depan Bastian, dan hanya menyisakan tank top berwarna putih saja dan juga celana pendek berwarna hitam. Bastian yang melihat itu langsung memalingkan wajahnya dari Jesslyn. Beberapa kali menarik dan mengembuskan nafasnya secara perlahan, berjalan menuju sofa yang ada di dalam kamarnya. Sabar, jangan sampai kebawa nafsu," ujar batinnya yang menahan dirinya. Bastian kan pria dewasa yang sejati, seperti pada umumnya, yang pastinya memiliki syahwat, nafsu. Jadi gak mungkin kan Bastian tidak tergoda sama Jesslyn. Meski Jesslyn mengatakan hingga berbuih bahwa dirinya tidak menggoda Bastian, tapi nyatanya itu sama saja sedang membangunkan singa yang lagi tidur. Bastian berusaha melantunkan sholawat, sedangkan Jesslyn dengan santainya berjalan di depan Bastian menuju lemari bajunya untuk mengambil piyamanya yang seksi dan mengenakannya langsung di sana. "Astagfirullah Jesslyn, kamu kok jahat banget sih sama suami sendiri? Lihatlah," Bastian yang kini terlihat menyedihkan. Ia mengusap wajahnya kasar beberapa kali, mengusap dadanya menenangkan dirinya, mengembuskan nafasnya yang sudah mengumpul di rongga mulutnya hingga pipinya mengembung besar, membuka perlahan dasinya yang sejak pagi mencekik lehernya, dan melepas beberapa kancing baju kemeja putih milik Bastian. Tentu saja Bastian dilanda rasa gerah. "Jesslyn, kamu bisa ganti piyama itu sama baju yang lebih sopan lagi nggak?" tanya Bastian dengan nada suaranya yang terdengar berat. "Apa sih Mas? Saya sudah capek, besok saja saya ganti piyamanya ya. Saya sudah terlanjur nyaman nih," tolak Jesslyn dengan wajahnya yang sok polos. Di sini kita dibuat bingung nih sama Jesslyn. Sebenarnya Jesslyn benar-benar tidak paham dengan apa yang sedang terjadi, atau memang Jesslyn yang sedang berpura-pura tidak tahu dan malah sengaja melakukannya. Tanpa terucap sepatah kata pun Jesslyn naik ke atas kasur, membaringkan tubuhnya dan menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuh mungilnya yang masih mengenakan piyama, tanpa memperdulikan Bastian yang menatapnya dengan tatapan lain. "Ujian, ini pasti ujian untuk diri saya. Bersabarlah, jangan lakukan itu sekarang juga,"
Tenang, tenang, ujar batinnya yang terus saja berusaha menenangkan dirinya. Tanpa Bastian ketahui, kini Jesslyn yang awalnya telentang dan berubah memungkungi Bastian, ternyata tengah mati-matian menahan tawanya, merasa puas telah berhasil mengerjai suaminya itu. Yes, kali ini gue berhasil dan sukses dong, gumamnya pelan. Waduh, Jesslyn dalam bahaya nih. Dia sebenarnya pintar atau bodoh sih? Coba saja Bastian tidak menahan dirinya. Bisa habis malam ini Jesslyn diterkam sama Bastian. Sekarang tertawa puas, nanti pas diterkam malah nangis. Dasar perempuan, suka mencari penyakitnya sendiri. WK.